Liga Inggris pekan ke-30. Tim papan atas Nottingham Forest bertemu tim papan bawah Manchester United. Tapi luar biasanya, tim papan bawah Manchester United di papan klasemen sementara ini benar-benar menjadi penguasa jalannya pertandingan. Bayangin aja, statistiknya penguasaan bola MU unggul jauh dari Nottingham Forest. MU penguasaan bolanya 69%, Nottingham Forest cuma 31%. Total shoot juga sepanjang pertandingan MU luar biasa banget, sangat-sangat mendominasi. 8-23 yang on target, 2-6. Ini bukti sahih kalau MU di pertandingan semalam unggul jauh atas Nottingham Forest dari segi statistik. Dari segi skor, ya Nottingham Forest lah yang unggul karena Nottingham Forest menang tipis 1-0 berkat gol mantan pemain MU. Aduh, sedih banget sih MU ya kan. Main mendominasi jalannya pertandingan, terus juga apa namanya tuh, peluangnya juga banyak banget, bejibun, tapi kalah 1-0 berkat gol mantan main MU tuh Elanga ya kan. Udah gitu golnya di awal babak pertama lagi melalui skema serangan balik yang sangat-sangat luar biasa banget ya kan. Serangan balik cuma melalui satu pemain Elanga, dan dia akselerasi dari tengah lapangan sampai dengan daerah pertahanan Manchester United berujung gol. Ini benar-benar luar biasa banget, menjadi suatu pukulan telak buat MU nih yang lagi butuh kemenangan untuk keluar dari zona ya peringkat 13. Harusnya MU kalau menang tuh bisa merangsek ke peringkat 11 atau peringkat 10, tapi ya kalah. MU stay di peringkat 13 dan tetap jadi tim papan bawah nih sampai dengan pekan ke-30. Ya kalau kita lihat yang menjadi masalah MU di pertandingan semalam, biarpun mendominasi secara luar biasa banget dari secara jalannya pertandingan, tapi MU ketika buntu, ketika serangannya mentok, ketika pertahanan lawan luar biasa banget tokohnya, MU nggak punya super sub ataupun MU nggak punya pemain yang bisa menjadi game changer ketika pemain intinya, ketika starting line up-nya buntu, ketika jalannya pertandingan dengan ketat, tim lawan main dengan sangat baik. Lihat aja tuh MU di cadangannya Eriksen, Højlund, Mount, sama Harry Maguire yang dimasukin, tapi nggak ada satupun yang bisa menjadi game changer di pertandingan semalam. Di belakang Harry Maguire masuk, ya biarpun Harry Maguire masuk dan punya satu peluang yang paling bagus menurut gue ya di pertandingan kemarin tuh, tendangan dia dari bola situasi bola mati dari corner kick, tendangan Harry Maguire udah melewati kiper tapi sayang banget masih bisa diblok sama pemain Nottingham Forest. Ini mirip kayak situasinya kayak Rizky Ridho kemarin tuh pas lawan Bahrain tuh ya kan. Main Bahrain udah lewatin bola dari kiper dan Rizky Ridho menyapu bola lalu sundulan. Nah bedanya kemarin main Nottingham Forest ngeblok tendangan dari Harry Maguire melalui kakinya. Dan Bruno Fernandes pun ya lagi-lagi menjadi tumpuan, menjadi yang menggendong Manchester United sepanjang pertandingan. Punya berapa tuh? Kurang lebih tiga kesempatan ya Bruno Fernandes. Sundulannya pun dari dalam kotak penalti. Itu ya sayang banget tuh. Masih arahnya masih pas banget ke kiper, masih ke arah kiper dan masih nggak terlalu kencang juga alias lemah. Seandainya Bruno bisa manfaatin berapa peluang yang dimiliki semalam itu ya bisa jadi MU nggak jadi kalah tuh, bisa jadi MU ya berakhir imbang 1-1 atau bahkan mungkin bisa comeback 2-1. Bayangin aja punya 8 shoot on target dan satu pun nggak ada yang bisa dimaksimalin menjadi gol. Ini ya menurut gue sih sangat-sangat disayangin ya. Kalau kita lihat pertahanan MU, kalau kita lihat dari segi statistik ya, dari segi shoot on target ini ya kelihatan banget nih pertahanan MU masih cukup rapuh ya. Dari total 2 kesempatan Nottingham Forest buat bikin gol, 1 jadi gol, ini berarti apa? 50% peluang dari Nottingham Forest ini bisa dikreasikan menjadi gol. Sementara MU punya 6 kesempatan shoot on target alias peluang emas, nggak ada satupun yang bisa dikonversi menjadi gol. Di lini depan MU, Zirkzee sama Højlund yang masuk dari bangku cadangan ini benar-benar nggak bisa menjadi tumpuan ataupun nggak bisa menjadi harapan MU nih untuk menggendong MU keluar dari situasi sulit ketika pertandingan menghadapi tim-tim yang main sangat-sangat ngotot, sangat-sangat oke pertahanannya ya. Terbukti dong, Nottingham Forest sekarang di papan klasemen sementara ada di peringkat 3 di bawah Arsenal dan Liverpool. Dan dari segi pertahanannya pun Nottingham Forest dari 30 pertandingan
ini baru kebobolan 35, berarti rate kebobolannya cuma 1, sekian lebih dikit tuh per pertandingannya. Sementara sama MU ini jomplang banget. MU dari 30 pertandingan kemasukannya udah 41 gol. Nah, ini salah satu bukti juga kenapa Nottingham Forest kemarin bisa menang atas MU. MU ya sih dari segi bobol jauh lawannya 37 gol, sementara Nottingham Forest 50 gol. Waduh, ini juga Nottingham Forest luar biasa banget menurut gue ya. Dari 30 pertandingan bisa masuk ke lawan 50 gol. Ini berarti kurang lebih berapa tuh? 1,5 lebih ya, 1,5 1,6 lah ya. Untuk rata-rata gol per matchnya tuh. Pantesan aja kemarin MU kalah kalah efektif dari segi hal mengkonversi peluang yang dimiliki untuk menjadi gol. Tambah lagi Onana penampilannya kemarin juga nggak lagi-lagi menunjukkan performa yang nggak seharusnya ya, yang kurang oke ya kan Onana. Padahal gak jarang diserang ya kan. Yang penting serang jarang banget tuh bola yang tendangan lawan ngarah ke gawang dia. Kalau kita lihat di Google ya, dari segi rating main pun ini Onana ratingnya 2,3 guys. Dan main MU yang main kemarin cuma Bruno Fernandes yang ratingnya 4,1, selebihnya di bawah 4 semua, 3,1, 3,4, 3,5, bahkan Onana paling rendah nih ratingnya 2,3. Ya sangat disayangin ya, ketika MU butuh kemenangan, ketika MU butuh hasil yang maksimal di sisa match Liga Inggris nih menuju fase akhir dari Liga Inggris musim 2024-2025. Tinggal 8 match lagi, MU gagal maksimalin peluang ataupun maksimalin match-match yang ada nih untuk meraih poin demi poin, entah itu 1 poin, entah itu 3 poin ya. Kalau MU sering kehilangan poin kayak gini di fase-fase akhir Liga Inggris musim ini, yang ada kemungkinan MU bakal makin melorot nih posisinya nih. Ya untungnya sih MU sama zona degradasi peringkat 17. Ini masih ada selisih 8 poin nih sama Wolverhampton. Nah, ini juga kalau MU lagi-lagi gagal meraih hasil maksimal di sisa match nanti dalam pertandingan, ya ada kemungkinan MU bakal makin mendekat sama zona degradasi nih. Ya menurut gue sih MU mesti buru-buru nih mencari solusi yang tepat ketika situasinya di suatu pertandingan buntu untuk membobol gawang lawan. MU mesti merubah mungkin pendekatannya terhadap suatu pertandingan untuk match-match berikutnya ya, karena ya strategi MU di bawah asuhan pelatih Amorim ya gampang dibaca sama lawan MU. Tapi menarik kita nanti nih, apakah Amorim bisa 8 pertandingan ke depan nanti nih bisa sapu bersih alias menang-menang terus. Kalau menang terus berarti kan 24 poin tuh. Kalau bisa menang terus dengan raih 24 poin ya MU kemungkinan bakal ya bisa mendekati zona-zona Conference League lah ya. Menarik kita nantikan. Nah, menurut netizen gimana nih? Apakah masih ada harapan MU untuk meraih poin penuh 8 pertandingan beruntun ya di sisa Liga Inggris musim ini? Tulis di kolom komentar. Tapi buat mendukung MU jangan sedih. MU is MU. MU biarpun kalah, biarpun lagi ada di papan bawah sampai dengan pekan 30, tapi MU selalu sering ada di papan atas trending topik Twitter sepanjang musim ini. Yang penting, biarpun MU lagi acak-adut, lagi menurun performanya Liga musim ini, tapi di ranah media sosial MU sulit digoyahkan dari trending topik. Thank you banget nih netizen yang udah support channel YouTube gua dengan cara nonton, like, subscribe, komen, dan share sehingga channel YouTube gua terus berkembang. Terus dukung channel YouTube gua biar terus makin berkembang, biar terus bisa menyajikan konten-konten Pundit Abangan yang membahas sepak bola dari perspektif yang santai. Obrolan warung kopi aja kita ya kan, nggak perlu terlalu berat-berat banget bahasanya. Thank you banget nih. Sekali lagi gue Irwan Chan pamit. Ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di konten-konten Pundit Abangan berikutnya. Dan bagi teman-teman yang menjalankan Hari Idul Fitri, yang lagi mudik, selamat Hari Idul Fitri, minal aidin wal faizin, dan yang lagi menjalankan mudik, semoga mudiknya lancar dan selamat sampai tujuan, sampai nanti balik ke kota masing-masing. Nikmati hari raya ini, raihlah kemenangan, dan semoga kita kembali ke Fitri. Ketemu lagi bersama gue Irwan Chan. Salam olah bola.